Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Lina Nurhayati, 2. Muhammad Syafii Najib, 3. Saya sendiri Alwi Hanifuddin Aqwam akan mempresentasikan materi yang berjudul Tarekat, Sejarah, dan Aneka Ragam Tarekat di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian tarekat. Secara etimologis, kata tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata benda thoriqoh yang berarti jalan, metode, atau tata cara. Sedangkan secara terminologi sufistik, tarekat adalah jalan atau metode khusus untuk menuju jalan spiritual. Adapun tarekat secara terminologis menurut para ahli sufi ataupun menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Al-Syafi Al-Naqsyabandi dalam kitab Tanwir Al-Qulubnya adalah tarekat adalah beramal dengan syariat dengan mengambil atau memilih yang berat daripada yang ringan, menjauhkan diri dari mengambil pendapat yang mudah pada amal ibadah yang tidak sebaiknya dipermudah, menjauhkan diri dari semua larangan syariat lahir dan batin, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala semampunya, meninggalkan semua larangannya baik yang haram, makruh, atau mubah yang sia-sia, melaksanakan semua ibadah fardu dan sunnah yang semuanya ini di bawah arahan, naungan, dan bimbingan seorang guru atau syekh atau mursyid yang arif yang telah mencapai makomnya, dalam kurung layak menjadi seorang syekh atau mursyid. Yang kedua adalah menurut Abu Bakar Aceh, tarekat artinya jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat dan tabiin turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai merantai. Yang ketiga adalah menurut Hamka, antara makhluk dan kholik ada perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Inilah yang dikatakan thoriqoh. Yang keempat adalah menurut Barmawi Umari, tarekat adalah jalan atau sistem yang ditempuh menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun ikhtiar dalam menempuh jalan itu dinamakan suluh, sedangkan orangnya bernama salik. Jadi tarekat adalah saluran-saluran dari tasawuf. Adapun tarekat menurut istilah ulama tasawuf ialah jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Terus cara atau kaifiyat mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan tarekat dan perkembangannya. Sejarah kemunculan tarekat tidak diketahui pastinya, namun menurut Asy-Syibi dalam buku Anwar mengungkapkan tokoh yang pertama kali memperkenalkan tarekat adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Sayyid Ahmad Ar-Rifai di Mesir dengan tarekat Rifaiyah, dan Jalal al-Din Ar-Rum di Persia. Tarekat pada mulanya, awal kemunculannya memang dibawa oleh ketiga tokoh tersebut. Menurut teori lain tentang sejarah kemunculan tarekat yang dikemukakan oleh John Oval dalam buku Anwar adalah ia menjelaskan bahwa penjelasan mistis terhadap Islam muncul sejak awal sejarah kemunculan Islam, dan para sufi yang mengembangkan jalan-jalan spiritual personal mereka dengan melibatkan praktik-praktik ibadah, pembacaan kitab suci, dan kepustakaan tentang kesolehan. Pada sufi ini terkadang terlibat konflik dengan otoritas-otoritas dalam komunitas Islam dan memberikan alternatif terhadap orientasi yang lebih bersifat legalistik yang disampaikan kebanyakan ulama. Namun para sufi ini secara bertahap menjadi figur-figur penting dalam kehidupan keagamaan di kalangan penduduk awam dan mulai mengumpulkan kelompok-kelompok pengikut yang diidentifikasi dan diikuti bersama oleh jalan tasawuf khusus tarekat sang guru. Menjelang abad ke-12 Masehi, tarekat sufi pun muncul sebagai organisasi sosial utama
dalam komunitas Islam. Pada awal kemunculannya, tarekat berkembang dari dua daerah, yaitu Khurasan Iran dan Mesopotamia atau Irak. Kemudian pertumbuhan tarekat telah dimulai sejak abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Namun perkembangan dan kemajuannya terjadi pada abad ke-6 dan 7 Hijriah. Awal perkembangan tarekat yang mulai dikenal oleh kalangan orang banyak adalah lama di abad ke-12 atau 13 Masehi dengan hadirnya tarekat Qadiriyah yang didasarkan pada sang pendirinya, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 1077 sampai 1166 Masehi, seorang ahli fikih Hambali yang memiliki pengalaman mistik mendalam. Setelah Al-Jailani wafat, ajaran-ajarannya dikembangkan oleh anak-anaknya dan menyebar luas ke Asia Barat dan Mesir. Tarekat Qadiriyah ini mengikuti corak tasawufnya Al-Ghazali dan yaitu tasawuf Sunni. Pada perkembangannya, kata tarekat mengalami pergeseran makna. Jika pada awal tarekat berarti yaitu jalan yang ditempuh oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada tahap selanjutnya istilah tarekat ini digunakan untuk menunjukkan pada suatu metode psikologi yang dilakukan oleh guru tasawuf kepada muridnya untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Dari sinilah terbentuknya suatu tarekat. Dalam pengertiannya, jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan seorang guru. Setelah suatu tarekat memiliki anggota cukup banyak, maka tarekat tersebut kemudian dikembangkan sebagai kelembagaan dan menjadi sebuah organisasi tarekat. Pada tahap ini, tarekat dimaknai sebagai organisasi sejumlah orang yang berusaha untuk mengikuti kehidupan tasawuf. Dengan demikian, di dunia Islam dikenal sebagai tarekat besar, seperti tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatariyah, Samaniyah, Khalafiyah, Tijariyah, Idrisiyah, dan Rifaiyah. Yang selanjutnya yaitu tarekat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi, yang berasal dari daerah Jilan di Persia dan hidup di Baghdad. Tarekat Qadiriyah berpengaruh di dunia timur seperti Aceh, Sumatera Barat, bahkan sampai ke Tiongkok. Kehadiran tarekat ini di Indonesia karena dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Pengaruh pendiri tarekat Qadiriyah ini sangat banyak, meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan munaqib. Tujuan dari bacaan munaqib ini ialah mengingat kebesaran nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal sebagai waliullah. Selain dari bacaan munaqib, tarekat Qadiriyah mempunyai zikir dan wirid serta ajaran-ajaran lain, yaitu taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridha, dan jujur. Yang kedua, tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah dinisbatkan dengan nama pendirinya oleh Syekh Yusuf Al-Khalwati yang dibawakan dan disebarkan pada tahun 1670 Masehi. Nama Khalwatiyah diambil dari nama seorang sufi, ulama, dan pejuang Makassar.
abad ke-17. Sekarang terdapat 2 cabang terpisah dari tarekat ini yang hadir bersama, yaitu tarekat Khalwatiyah Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Saman. Tarekat Khalwatiyah Yusuf berzikir dalam hati, sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman berzikir dengan suara keras atau lantang. Yang selanjutnya yaitu tarekat Naqsabandiyah. Pendiri tarekat ini adalah Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad al-Waish al-Bukhari al-Naqsyabandi. Menurut para ahli, tarekat Naqsyabandi berasal dari kota Naqsyabandi yang berarti lukisan. Karena Syekh Bahauddin ahli dalam lukisan, terutama tentang kehidupan alam ghaib. Adapun ajaran dasar terkait ini yaitu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan rukhsah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menghasilkan malakah hudur atau kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati, menyendiri di tengah-tengah ramai, serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah, mengambil faedah dari semua ilmu-ilmu agama, berpakaian dengan pakaian orang-orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.